البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 27 dari pembahasan fikih. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus tsani dalilun naqidil awal. Pelajaran kedua, dalil tentang pembatal wudu yang pertama. Ma huwa dalilu ala annal kharija minas sabilain. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang keluar dari dua jalan min nawaqidil wudu, termasuk dari pembatal wudu. Apa maksudnya dua jalan? Dua cara. Dua lubang. Apa? Dua lubang. Lubang apa? Lubang najis. Dua lubang najis. Ini sudah pernah kita lewati kemarin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdas, jika berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Sayang ya, tidak disebutkan riwayat siapa, padahal senang aja kan kayak buku yang lain ditulis kecil-kecil gitu ya. Ini riwayat Bukhari Muslim. Iya, Bukhari Muslim, sahabatnya siapa? Iya, Abu Hurairah. Thayyib. Nah, kemudian apa? Ada seorang tabi'in bertanya, mal hadas ya Abu Hurairah? Apa hadas itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan apa? Al-fusa'u wad-durata, yaitu kentut yang tidak bersuara dan kentut yang ada suara. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan maksudnya hadas hanya itu, tapi yang paling sederhana pun itu juga hadas, keluarnya gas dari dua lubang itu. Nah, apalagi yang betul-betul jelas najisnya, yaitu kencing dan berak dan yang semacam itu. Baik. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah memang baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sampai bahkan sholat, walaupun itu amalan terbaik, kalau syarat belum terpenuhi maka dia tidak diterima. Di antaranya adalah apa? Syarat sahnya sholat, yaitu adanya toharoh, adanya kesucian. Kesucian dari apa? Kesucian dari apa? Suci dari apa? Hadas dan hadas dan najis. Thayyib. Sehingga dia berwudu. Tentunya kalau memang ada najis ya istinja dulu, bebersih dulu, nah, kemudian dia berwudu dan yang seperti itu. Thayyib. Kemudian yang berikutnya ada apa? Oh ya? Ini dari siapa? Hadis Abi Hurairah indal Bukhari wa Muslim. Thayyib. Jayid, nanti beliau menyebutkan beberapa dalilnya ya. Paling tak kita pada pertemuan yang lalu kita mengingat dengan cepat. Thayyib. Dan penyebutan dengan cepat dalil-dalilnya agar penjelasan itu tidak kosong dari dalil. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, dalilun naqidis tsani. Dalil pembatal wudu yang kedua. Thayyib. As-su'al, ma huwa dalilu ala anna naumal mustaghraq. Walaupun yang lain membaca mustaghraq dan itu lebih baik. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya tidur yang melenakan, tidur yang membuat orang benar-benar terlena, akalnya itu menghilang, min nawaqidil wudu, termasuk dari pembatal wudu. Ad-dalilu ala dzalik, dalil tentang ini majaa fi hadis Safwan bin Asal. Kenapa? Artinya apa tadi? Yang mana? Yang ini. Yang coba. Ma huwa dalil, apa dalil ala annan naum, yang menunjukkan bahwasanya tidur al mustaghraq, atau yang lebih baik al mustaghriq, yang melenakan, yang menenggelamkan akal,
min nawaqidil wudu, termasuk dari pembatal wudu? Jawabannya, ad-dalilu ala dzalik, dalil tentang itu maja'a fi hadisi Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu an, seperti yang telah diisyaratkan kemarin itu. Kenapa? Mustaghrik, melenakan, menenggelamkan akal. Wa fihi, dalam hadis itu disebutkan, hadisnya agak panjang ya. Ditanya oleh siapa? Sofwan ditanya oleh siapa? Ya. Ditanya oleh siapa? Yang ditulis kemarin tuh? Atau siapa yang menulis kemarin ya? Ditanya oleh Zir bin Hubaish. Thayyib, annal baula wal ghaita wan naum min nawaqidil wudu. Yaitu kesimpulannya, bukan lafadz hadisnya, kesimpulannya kencing, berak dan tidur itu termasuk pembatal wudu. Lafadz hadisnya apa kemarin itu ya? Wa amarona alla nangzi'a khifafana salasata layalin wa salasata layalin wa ayyamiha. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak mencabut, melepaskan khuf selama 3 hari 3 malam, yaitu lil musafir wa yauman wa lailah lil muqim, sehari semalam untuk orang yang mukim. Kemudian disebutkan apa? Min baulin au ghaitin au naum, disebabkan oleh kencing atau berak ataupun tidur. Baik, illa min janabah, kecuali apabila janabah, harus mandi ya, berarti khufnya dilepas. Ini menunjukkan tidur itu hukumnya sama dengan kencing dan berak, yaitu apa? Membatalkan wudu. Kenapa? Kuf tuh maksudnya apa? Khuf adalah kasut yang menutup buku lali, menutup mata kaki. Khuf. Sepatu boot atau sepatu-sepatu tentara itu. Baik. Lalu bagaimana kita mendapati bahwasanya di dalam hadis Anas bin Malik, tatkala para sahabat Nabi mereka menunggu Nabi datang untuk sholat Isya, waktu itu Nabi pernah agak terlambat sedikit, mungkin ada keperluan ini itu, maka ada dari mereka yang tertidur. Kemudian tatkala Nabi datang, mereka bangun dan mereka sholat tanpa berwudu. Gimana kita memahami ini? Karena sebagian fuqaha mengatakan tidur tidak membatalkan wudu. Ya. Mereka tidak tidur yang sampai. Iya, tidak tidur hingga melenakan, yaitu tidak tidur yang sampai menghilangkan akal. Bagaimana kita tahu tidurnya itu menghilangkan akal atau tidak? Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Asyarhul Mumti, yaitu kalau dia dipanggil langsung dia langsung terjaga. Berarti tidurnya itu belum belum sampai melenakan, belum tidur nyenyak. Adapun kalau dipanggil John, malah makin ngorok. Itu berarti apa? Memang dia entah sudah pergi kemana tak tahu. Ya. Yang apa? Bukan Syarhul Munqati. Syarhul Mumti, Imam Ibnu Utsaimin. Atau mungkin sekedar ditepuk baunya sedikit langsung bangun. Itu berarti tidurnya belum sampai melenakan, belum sampai nyenyak. Ya. Apa sih kalau kaos kaki itu boleh dikiaskan pada khuf? Tidak perlu dikiaskan karena apa? Di dalam hadis yang lain, kalau tak salah hadis Bilal ya, amarona Rasulullah SAW Allah nangzi'a, amarona an namsaha alal khifaf wat tasakhin. Kias pun boleh, tapi dalil yang sahih pun boleh. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengusap khuf dan tasakhin. Tasakhin adalah pembalut kaki yang untuk menghangatkan kaki. Itu sebenarnya masuk ke situ ya. Kaos kaki itu, stokin itu, dia dikatakan tasakhin. Boleh ketika masuk khuf itu lepas dulu sepatunya baru dimasak. Maksudnya yang diusap hanya kaos kakinya. Boleh aja, cuma ya nanti resikonya apa berarti ya kira-kira ya? Sih nggak ada resiko insya Allah ya, tak masalah insya Allah. Tak masalah insya Allah. Baik. Walaupun khilafnya panjang, bagaimana kalau khufnya double untuk cuaca yang sangat dingin, yang diusap hanya bagian atas dan sebagainya, pembicaranya panjang sekali, tapi tak masalah insya Allah. Baik. Lalu bagaimana dengan keadaan Nabi? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalau tak salah hadis Aisyah ya, yang Nabi pernah Pernah beliau tidur hingga mendengkur, kemudian sholat tanpa berwudu. Gimana kita memahami itu? Aku tidur tapi
Iya betul. Naumul Anbiya, apa itu? Kata para fuqaha, naumul anbiya la yang kudul wudu. Tidurnya para nabi itu tidak membatalkan wudu. Makanya tatkala Aisyah menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa Anda sholat dan tidak berwudu? Padahal Anda tadi tidur. Nabi mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami masyarakat para nabi, mata kepala kami tidur, tetapi jantung-jantung kami tidak tidur. Berarti kalau mereka tidak tidur, berarti apa? Kalau batal wudhu mereka tahu. Sehingga apa? Mereka berwudhu. Atau mereka langsung sholat, berarti mereka tahu mereka tidak batal wudhu. Ini khusus untuk para nabi. Sehingga untuk kita, walaupun kita tidur, yang penting tidurnya tidak sampai melenakan. Sekitar tidur sikit-sikit aja. Baik. Kita masuk ke yang berikutnya, muka surat 29. Ad-dar surabi, pelajaran yang keempat, dalilun naqidis salis. Dalil pembatal yang ketiga. As-soal ma huwa dalil? Apa dalil? Ala anna akla lahmil ibil min nawaqidil wudu. Bahwasanya memakan daging unta itu termasuk pembatal wudu. Al-jawab ad-dalilu huwa, dalilnya adalah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'atawadda'u min luhumil ibil?" Ini minnya min sababiyah. Apakah saya harus berwudu disebabkan karena memakan daging unta? Qala na'am. Iya. Baik, ini hadis Al-Bara' dan hadis Jabir. Kalau tak salah hadis Jabir ya. Ada dua hadis. Hadis Bara' diriwayatkan oleh Muslim. Tadi anak tak tengok kelengkapannya. Kelengkapan kalau riwayat Jabir macam mana? Lafadznya hampir sama. Baik. Adapun kalau kambing, Nabi mengatakan in syi'ta, kalau engkau mau, menunjukkan bahwasanya untuk daging unta itu memang lain. Sehingga wajib untuk berwudu, dan Allah lebih tahu hikmahnya. Boleh jadi terkait dengan apa? Asal penciptaan ibil itu, sehingga harus dilawan dengan air, karena api dilawan dengan air. Kemudian kita masuk ke muka surat 30. Ad-darsul khamis. Cepat habis bukunya ya. Ini tulisannya besar-besar dan pendek-pendek, alhamdulillah, untuk yang level kedua ini. Dalilun naqidir rabi'. Dalil pembatal yang keempat. As-soal ma huwa dalilu ala anna massal farj min nawaqidil wudu. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya memegang kemaluan itu termasuk dari pembatal wudu? Al-jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa memegang kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Ini hadis siapa ya? Hadis Busrah kalau tak salah. Anak tadi tak periksa. Tapi hadisnya sahih memang. Tapi dia dilawan dengan hadis sahih lainnya, hadis Talq bin Ali, yang mana Rasulullah ditanya apa itu tentang hukum apa itu atawaddau min masjid dzakar, apakah saya harus berwudu karena memegang kemaluan? Nabi mengatakan innama huwa bat'atun min, dia itu hanyalah anggota badan darimu seperti anggota badan yang lain-lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Berarti gimana cara menggabungkannya kesimpulannya? Hadisnya yang satu mengatakan wajib berwudu, yang satu mengatakan ini anggota badanmu saja, ya. Susah menceritakan, iya? Kalau pegang dengan nafsu. Iya, kalau pegang dengan nafsu, dengan syahwat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Ada yang lain? Kemungkinan gimana? Bila haid. Iya, tanpa apa? Kalau tanpa pembatas, tanpa ada penghalang. Kalau pakai sarung tangan, itu tidak mengapa. Atau dibalik kain, istilahnya dihalang oleh kain. Ini yang dirojihkan oleh penulis buku ini. Dan sebagian fuqaha macam itu. Walaupun pendapat pertama lebih kuat memang. Disebutkan di... Oh enggak ya. Sekarang kita masuk ke muka surat 31. Ini murajaah. Jadi menghafalnya senang ya, karena cuma beberapa muka surat dan beberapa baris saja. Diulang-ulang.
Ad-darsus sadis murajaah, pengkajian ulang. Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang pertama, aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Sebagaimana di dalam hadis tadi itu, hadis Al-Bara' dan hadis Jabir. Baik, bagaimana kalau kita meminum marok? Marok apa? Supnya ya, sup daging unta. Sama tak hukumnya? Sama, karena apa? Disebutkan oleh para fuqaha, sup itu berarti dagingnya yatahallal. Dia sudah meresap, melebur ke dalam supnya itu, dimasak. Jelas ada cita rasanya itu. Baik. Sehingga apa? Hukumnya sama. Bagaimana dengan susunya? Ini khilaf panjang sejak dulu. Apakah hukumnya sama? Tapi untuk lebih selamatnya ya kita berwudu. Susu disebabkan karena minum susu unta, lebih selamatnya. Karena susu boleh dikatakan susah untuk dipisahkan dari daging di dalam badan hewan. Yang lain mengatakan terpisahlah itu, tempatnya lain. Memang pendapat lain-lain. Tapi lebih selamatnya kita berwudu saja, itu lebih selamat ya. Hadis Talq bin Ali, innama huwa bad'atun mink. Yang kedua, al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Iya, mungkin berak, mungkin kencing, mungkin apa lagi? Mungkin apa lagi? Iya, kentut, apa lagi? Yang kadang keluar. Misalkan apa? Yang apa? Iya, cacing yang sering dialami anak-anak kecil di beberapa tempat. Keluar cacing. Mungkin karena apa? Kebanyakan makan kelapa atau mungkin apa? Tangan kotor sering masuk mulut. Ya, ada guli, ada kelereng masuk mulut, tak dicuci dulu. Atau apa itu? Suka masukkan pen ke dalam mulut. Ya, boleh jadi apa? Ada telur-telur cacing di situ. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau yang tadi hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Yang ketiga, an-naumul mustaghraq, atau yang bagus adalah mustaghrik, tidur yang melenakan, tidur yang membuat orang sampai nyenyak, sampai akalnya itu hilang. Baik, sebagaimana dalam hadis siapa? Sofwan bin Asal al-Muradi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang keempat, masul farj bila hail, memegang kemaluan tanpa ada penghalang, tanpa ada yang membatasi. Sebagaimana dalam hadis Busrah. Hadis Busrah dihasankan oleh apa? Ali ibnul Madini, tapi dilawan oleh Imam Ahmad dengan hadis man massa dzakarahu falyatawaddo, disahihkan oleh Imam Ahmad. Memang khilaf sejak dulu. Tapi ya kita berusaha menggabungkan, kalau sama-sama hadisnya sabit dari Nabi, kita gabungkan, yaitu memegang kemaluan dengan bersyahwat. Karena kalau tanpa syahwat, apa perbedaan antara memegang tangan, kaki, kepala dengan apa itu? Dengan kemaluan itu. Kulitnya sama semuanya. Dari atas ke bawah kulitnya itu juga. Ya memang perlu apa? Digabungkan. Mungkin dengan syahwat atau mungkin alasannya adalah memegang secara langsung. Baik. Untuk soal-soal kita bahas pada pertemuan hari Isnin insyaallah, wallahu a'lam. Untuk yang muka surat berikutnya.